Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Day, di tangan saya ini ada sebuah buku yang sederhana namun syarat akan makna. Berjudul Untaian Hikmah, Menyelami dan Meneruskan Khasanah Ilmu Tuti Alawiyah. Buku dengan tebal 138 halaman, sangat bermanfaat dengan kondisi saat ini. Buku ini ditulis oleh adik saya, Dr. Hajah Syifa Fauzia M.Art, berisi kumpulan nasihat dan pesan ibunda yang syarat makna, berdasarkan pengalaman atau hikmah yang didapatkan beliau. Dan dalam buku ini ada banyak nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran berkait bagaimana kita menyikapi tantangan hidup. Salah satu yang sering beliau sampaikan, sebuah moto bisa jadi bukan tembok, bisa jadi itu tirai. Mungkin untuk beberapa orang mendengar kalimat ini, mungkin rasanya seperti sedang membicarakan struktur bangunan. Tapi buat kami, kalimat yang merupakan bagian dari nasihat ibunda kami ini adalah kalimat yang paling menempel sepanjang masa. Makna dari kalimat ini menggambarkan bahwa setiap ada rintangan dan tantangan yang kita hadapi, jangan putus asa, karena bisa jadi tantangan tersebut adalah sebuah tantangan yang dapat ditembus, yang dapat dilalui. Nah, di buku ini juga ada beberapa nasihat beliau kepada kami berkaitan peruntukan waktu. Adinda Syifa menulis dengan sangat apik dalam buku ini. Nasihat ibunda kepada kami, hidup itu dibagi 3. Sepertiga buat diri sendiri, sepertiga buat keluarga, dan sepertiga untuk masyarakat atau umat. Dan seingat saya, beliau juga pernah menyampaikan bahwa kalimat nasihat ini beliau dengarkan dari orang tua beliau, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kalau saya biasa memanggil kakek kami ini, Kiai Abdullah Syafi'i, Ayah Njit. Dalam beberapa kesempatan, Pak Kiai menyampaikan bahwa kehidupan di dunia harus mampu kita bagi dalam 3 hal. Sepertiga buat diri sendiri, sepertiga buat keluarga, dan sepertiga buat masyarakat dan umat. Karena menurut saya 3 hal inilah yang menjadi patokan saat kita membagi waktu buat diri kita dan bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan dalam diri kita untuk ketiga hal, yaitu untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Ada lagi yang sangat berkesan berkait nasihat ibunda di dalam buku ini yang ditulis oleh Syifa. Nasihat beliau berkait 3 kejadian penting dalam hidup manusia. Nasihat beliau yang saya selalu ingat yang ditulis oleh Syifa ini di dalam buku ini, kehidupan manusia itu dibagi menjadi 3 kejadian. Di saat kita menangis, orang lain tertawa, yaitu di saat kita lahir. Lalu kita tertawa, orang lain pun tertawa. Itu adalah di saat kita menikah. Dan yang ketiga adalah yang kita harapkan tentunya, insya Allah saat kita tertawa, orang lain menangis. Nah, inilah di saat kita meninggal husnul khotimah. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang tercinta, mereka semua menangis kepergian kita. Tapi kita sendiri tersenyum, kita sendiri tertawa karena kita disambut oleh malaikat dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Makanya kita sering melihat ya, orang yang meninggal itu wajahnya tersenyum, bagaimana? Karena Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah, ya, Allah sampaikan ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan, maka kita sudah melihat apa yang kita akan tuju. Di dalam surat Al-Waqiah, Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tansurun." Dan ketika nyawa kamu sudah sampai tenggorokan, kamu sudah melihat apa yang nanti akan kamu tuju. Nah itu. Dan juga bagi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah agamanya secara istiqomah, ya, berpendirian teguh menjaga agama Allah, maka ketika beliau atau kita-kita ini akan wafat, Allah mengutus para malaikat untuk menemui kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka meneguhkan pendiriannya, beristiqomah dalam agama, ya, menjalankan benar-benar ya agama yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika kita mau meninggal, maka Allah utus malaikat. Malaikat berkata kepada kita, "Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun." Jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Maka kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan kepadamu. Maka saat itu orang yang mau meninggal, ya, mereka bergembira, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga yang kita pengen ya. Semoga kita wafat di ujung nanti umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sahabat sekalian, di dalam buku ini juga banyak hal lagi yang lain ya. Saya ambil contoh misalnya ya tentang analogi lele sawah dan juga lele sumur. Apa itu? Jadi kita jangan jadi lele sumur, jadilah lele sawah. Nah, itu kalimat sering diucapkan ibunda di berbagai kesempatan. Kalaulah misal kita itu menjadi lele sumur, kita itu seringkali hanya berada di zona nyaman. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa berpindah-pindah ya. Jadi ya sudah, kita berada di situ-situ aja. Maknanya segala hal yang kita lakukan ya sudah di situ-situ aja. Dan yang ketiga, ini sering diingatkan oleh ibunda kepada kami. Misalnya kita terantuk-antuk terus, mau ke sana kita terantuk, mau ke sini juga begitu. Sementara kalau misalnya kita menjadi lele sawah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Peranan dan cakupan kita jadi lebih luas. Jadi jangan menjadi lele sumur, jadilah lele sawah. Selanjutnya di buku ini juga ada filosofi yang saya sampai saat ini saya pakai dan terus dalam kehidupan ini penting buat kita. Ya. Apa itu? Yang disebut dengan filosofi Bintu Labun. Nah, apa itu? Filosofi Bintu Labun ini ada dijelaskan di buku ini. Di mana sekarang ini pada era ketika kehidupan dan persaingan berlangsung sangat keras dan kasar, filosofi Bintu Labun ini menjadi penting untuk dipahami dan diamalkan. Sahabat sekalian, ada 4 sifat yang harus kita miliki dalam perjuangan atau dalam menjalani hidup. Yaitu yang pertama, menjaga agar diri kita tetap sehat. Sehingga kita bisa bekerja dengan cepat atau speed yang tinggi. Seperti ibu saya itu speednya tinggi sekali, Masya Allah. Seperti anak sapi atau unta muda, ya lincah ya. Yang kedua, bersikap waspada, hati-hati agar tidak mudah terperosok atau jatuh ke tangan musuh. Ini juga penting. Dan yang ketiga, jangan pernah ya sebagai orang Islam kita diperalat ataupun diperbudak oleh musuh-musuh kita. Serta yang keempat, seorang pejuang semestinya memiliki siasat ketika menghadapi kesulitan sehingga ia tetap survive, kompetitif, dan menjadi pemenang di dalam persaingan. Ini filosofi Bintu Labun, di mana kita diajarkan untuk mengikuti arus, tapi bukan berarti kita tanpa prinsip atau menjadi oportunis, melainkan kita mempelajari dan menguasai kondisi atau keadaan arusnya, sembari kita menyusun kekuatan dan kemampuan dan kecepatan serta ketepatan kita di dalam menguasai keadaan atau arus tersebut. Agar apa? Agar sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Sahabat Bang Dai, selain poin yang saya jelaskan ini, tentu masih banyak lagi hal-hal inspiratif yang akan kita peroleh dari buku ini. Tentunya melalui buku yang sangat syarat akan nasihat dari almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah ini dan diaplikasikan oleh kami putra-putrinya dan murid-muridnya dan dirangkai dengan kalimat yang begitu jelas dan lugas oleh Adinda Dr. Hajah Syifa Fauziah, menjadikan buku ini wajib dimiliki dan dibaca karena penyajiannya dalam kata-kata dan kalimatnya yang tersusun dengan mudah dan bisa menjadi amalan bagi para pembacanya. Selain itu, juga ada keinginan besar dari sang penulis, Adinda Syifa Fauziah, memiliki harapan bahwasannya akan lahir sosok seperti almarhumah
Ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah AS yang bisa melanjutkan daripada perjuangan-perjuangan beliau. Nah, teman-teman sekalian yang mau pesan buku ini bisa nanti saya jelaskan caranya, ada di deskripsi ya. Di deskripsi bagaimana kontak personnya siapa dan harganya berapa, silakan hubungi langsung ya, yang ada di deskripsi daripada YouTube saya ini ya. Menghubungi saudara Desi ya, nomor handphonenya ada di situ. Saya juga ingin memberikan giveaway nih ya, giveaway tapi nggak bisa banyak ya. Saya ingin memberikan kepada 20 orang pertama yang memberikan komen dan juga memberikan alamatnya ya. Nah, nanti silakan. Buku ini sedang disempurnakan dan insya Allah sekarang ini masih dalam percetakan ya. Nanti setelah selesai, setelah di tangan saya akan saya kirimkan kepada 20 orang pertama yang menuliskan komen dan juga alamat yang lengkap nanti akan kami kirimkan. Bagi yang lain yang ingin berminat, silakan menghubungi yang ada di deskripsi ya, di bawah daripada YouTube ini ya. Nah, nomor handphonenya silakan di WA saja. Berapa dan bagaimana? Dengan Mbak Desi ya, sekretaris dari stafnya Ibu Syifa Fauzia. Demikian sahabat Bang Day, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Indonesia, jangan lupa Bang Day Channel. Wah, ini bener-bener perlu ditonton dan perlu. Karena apa? Manfaatnya itu banyak, tambah ilmu hidup atau ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya di sini serba ada. Apalagi tentang masalah agama, komplit. Jangan lupa ya. Pokoknya masuk, kunci, sebar ke seluruh Indonesia. Wassalam. Hai guys, jangan lupa kita nonton channelnya Bang Day. Banyak di situ pendidikan, seneng-seneng, pokoknya nambah ilmu lah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share dong tentunya. Adabnya begitu. Oke?